Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua. Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya King of Cups. Ada Raja Jangkir teman-teman. Sebagai energi pembuka, Raja Jangkir ini muncul hadir teman-teman. Ya. Jadi secara visualisasi ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa lah ya. Yang dimana sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dipenuhi dengan berbagai pencapaian. Tentang bagaimana kehidupan kamu akan dipenuhi dengan berbagai keberuntungan. Sebuah kondisi kehidupan yang cukup terlihat, cukup mapan, ya, cukup sejahtera, penuh dengan kelimpahan materi, rezeki, kebijaksanaan, kedewasaan, ya. Jadi seakan-akan memang energi kamu itu sangat positif, teman-teman. Energi kamu sangat positif. Jadi ketika seseorang itu memiliki energi positif, maka sebenarnya jalan kerezekiannya juga bagus. Ya, kehidupan asmaranya, rumah tangganya, keluarganya insya Allah juga bagus, teman-teman. Oke. Kemudian yang aku lihat dari kartu pertama ini juga ya, kamu orang yang sangat optimis gitu. Orang yang memiliki sebuah keyakinan yang sangat begitu tinggi ya ketika punya tujuan gitu. Oke. Next, pada kartu yang kedua, aku punya The Hermit. The Hermit ini muncul hadir teman-teman ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya. Ini kartu yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat spiritualitas kamu juga bagus ya. Artinya setiap adanya sebuah kesalahan, kamu mampu untuk mengevaluasi diri kamu sendiri. Kamu tidak malu untuk meminta maaf meskipun terkadang bukan kamu yang mungkin merasa melakukan sebuah kesalahan. Oke, kamu orang yang berjiwa besar. Kemudian hal-hal yang sifatnya spiritualitas itu tadi kamu orang yang dekat dengan Tuhanmu masing-masing sehingga ketika seseorang ya dekat dengan Tuhannya masing-masing teman-teman, maka sebenarnya disitulah ya seakan-akan banyak hal-hal positif nanti yang akan terjadi teman-teman, dan selalu terjadilah ya seperti itu. Jadi ketika ada masalah ya masalah itu dapat terselesaikan dengan baik, jadi nggak berlarut-larut gitu teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu yang ketika aku punya Four of Cups, 4 cangkir muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya teman-teman, orang baik rezekinya juga baik. Meskipun orang baik ya banyak yang tidak suka, banyak yang memusuhi teman-teman. Ya, tetapi nggak usah khawatir. Ketika kamu berada dalam jalur yang lurus teman-teman ya, kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik, kamu terus mengikuti intuisi kamu, kata hati kamu, maka sebenarnya ya orang-orang yang selama ini mungkin membenci, tidak suka terhadap kehidupan kamu, iri dan dengki, ya, mereka bakal hancur dengan sendirinya kok. Ya, itu karena apa? Kamu akan selalu terproteksi itu tadi, karena kamu juga dekat dengan Tuhan masing-masing. Oke. Dan mengenai tentang sebuah kondisi kehidupan kamu, ya, kehidupan sosial kamu ataupun peruntungan kamu, ya, aku rasa memang begitu banyak hal-hal yang akan menjadi sebuah kejutan-kejutan besar dalam pekan ini, teman-teman.
Ya termasuk itu tadi, ketika kehidupan kamu sudah cukup baik juga berpotensi kehidupan kamu akan terus meningkat ekonominya, bisa jadi teman-teman ya, kamu akan menjadi orang yang akan lebih kaya ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di sini teman-teman ya, semuanya bisa menjadi mungkin ya. Dan semoga teman-teman Aquarius kamu termasuk ya menjadi salah satu orang terpilih ya untuk bisa hidup lebih baik di depan gitu. Oke, next, amin. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Aquarius ya, ataupun keuangan teman-teman Aquarius. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi keuangan di sini. Jadi, dari kartu pertama ini teman-teman, ini sesuatu hal yang ya luar biasa banget loh. Kenapa? Karena dari kartu pertama ini sangat menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar, tentang bagaimana keberuntungan kamu. Ya, kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Jadi kalau untuk berbicara masalah ekonomi ataupun keuangan, rezeki kamu akan berlimpah di sini. Ya, kehidupan itu berputar ketika mungkin kemarin kehidupan kamu, keuangan kamu ya, teman-teman. Ya, begitu banyak pengeluaran ya sehingga keuangan kamu menipis, sehingga keuangan kamu menjadi mohon maaf tidak begitu stabil ya. Maka di sini yang aku lihat dalam pekan ini bakal mengalami terus peningkatan. Oke. Next, pada kartu yang kedua aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, menjelaskan tentang sebuah kondisi keadaan keuangan ya ataupun kehidupan kamu yang cukup menggambarkan tentang bagaimana upaya kerja keras ya, ikhtiar dan juga mungkin doa-doa kamu pastinya teman-teman ya, yang selalu kamu lakukan lah ya guna untuk kehidupan yang lebih baik, guna kehidupan yang untuk hidup lebih mapan ya, meskipun dibalik sebuah perjalanan kehidupan kamu itu memang penuh dengan sebuah tantangan, namun kamu orang yang cukup ya dan sangat optimis teman-teman ya, memiliki sebuah keyakinan yang sangat begitu tinggi nih, apalagi ketika sudah punya tujuan. Mungkin itu juga ya yang membuat kehidupan kamu itu bisa berubah, yang membuat kehidupan kamu bisa lebih kaya, lebih sukses teman-teman ya, karena kamu orang yang tidak pernah mengeluh gitu, meskipun itu tadi ya ujian tantangannya begitu banyak ya, karena kamu orang yang sangat begitu optimis. Jadi ya wajar lah ya, mungkin kebanyakan dari teman-teman Aquarius kamu lebih cenderung cepat sukses daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Nah, untuk teman-teman Aquarius yang lain ya, ini juga bisa menjadi sebuah motivasi untuk kamu teman-teman, bahwasanya ya setiap orang itu bisa sukses sebenarnya. Tergantung dari diri masing-masing, kembali kepada diri masing-masing. Bagaimana cara kamu untuk membangkitkan sebuah semangat ya. Terkadang yang membuat orang selalu gagal karena apa? Tidak bersemangat ya, diberi ujian sedikit saja sudah langsung mengeluh, ataupun ketika selalu gagal ya tidak mau memikirkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Jadi memang harus lebih banyak berpikir teman-teman ya, ketika memang action yang dilakukan itu sudah cukup ya. Jadi harus sinkron lah antara kerja keras, action, dan ikhtiar doa kamu teman-teman ya. Mudah-mudahan rezeki dari teman-teman Aquarius semuanya berlimpah ya, amin. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, aku punya The Empress ya, teman-teman. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka nih, terkait dengan kehidupan rumah tangga teman-teman Aquarius. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang melambangkan ya tentang sebuah kesuburan, kemakmuran, kelimpahan materi, rezeki, ya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nah, kemudian aku punya Ace of Cups. Ace of Cups ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu memang dipenuhi dengan berbagai keberuntungan loh. Ya, tidak hanya terkait dengan kondisi keuangan, tetapi di dalam kehidupan rumah tangga kamu juga dibanjiri dengan berbagai keberuntungan teman-teman. Ya, ketika hal-hal yang mungkin selama ini penuh dengan ujian ya, masalah tidak dapat dipungkiri kok, dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu juga ya bagaikan apa ya,
melewati gelombang lautan yang sangat begitu besar teman-teman ya. Tetapi karena itu tadi tipikal orang yang sangat optimis sehingga ya segala sesuatunya berganti dengan kebahagiaan gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius. Yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Eight of Wands ya, ada 8 tongkat, ada King of Wands, Raja Tongkat, dan aku punya The Sun. Oke, 2 kartu tongkat dan 1 kartu kebahagiaan. Sebuah kartu yang menggambarkan tentang kehidupan masa depan yang insya Allah akan lebih baik. Ya, teman-teman. Jadi melihat dari ketiga kartu ini ya tentu harapan di dalam sebuah hubungan itu pasti ingin agar hubungannya bisa tetap langgeng. Ya, ingin agar hubungannya bisa ke jenjang yang lebih serius lah. Karena sudah cukup lama juga, ya. Sudah siap sebenarnya lahir dan batin insya Allah. Tetapi ya mungkin masih ada beberapa kendala yang terjadi yang harus dihadapi ya teman-teman. Tetapi melihat bagaimana hubungan kamu ke depan ya, memang ia berpotensi berpeluang akan ke jenjang yang lebih serius. Karena aku melihat bakal ada sebuah kehidupan baru nih, ya, babak baru di dalam sebuah hubungan. Ya bisa jadi memang hubungan kamu akan benar-benar ya menuju ke arah yang lebih serius ya teman-teman. Semoga ya apa yang mungkin menjadi harapan dari teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran itu bisa tercapai ya, bisa terwujud insya Allah di pekan ini ataupun di bulan ini gitu. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini ya sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Seven of Wands ya, kemudian ada Five of Pentacles dan ada Seven of Pentacles. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, energinya memang mohon maaf sangat-sangat negatif banget ya. Kamu harus hati-hati waspada teman-teman ya. Sepertinya memang untuk kehidupan asmara kamu nggak terlalu beruntung di sini. Jangan terburu-buru banget deh ketika nantinya dekat dengan seseorang. Ya, dan bahkan memang saat ini aku melihat ya ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu gitu ya. Dan di sini kamu ngerasa masih bimbang juga ya. Masih takut, khawatir ya teman-teman bahwasanya energi ini tidak bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan. Sebenarnya ketika kamu sudah merasakan adanya sebuah bahaya yang akan terjadi teman-teman ya, secara nggak langsung itu adalah sebuah pesan semesta yang tersampai secara nggak langsung kepada kamu. Dan kamu juga harus hati-hati. Ya, bisa jadi itu ada sebuah bentuk ya warning untuk kamu teman-teman. Ya, untuk tidak terlalu percaya ataupun dekat dulu deh dalam waktu dekat ini terhadap seseorang gitu sih. Karena memang energinya nggak begitu baik. Ya, seperti itu. Dan kemudian di sini juga aku melihat kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan teman-teman. Ya, dan kemudian kamu ketika dekat dengan seseorang juga seperti itu, selalu gagal teman-teman. Ya, sepertinya kamu harus lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Ya, harus lebih banyak memperbaiki diri, teman-teman. Seperti itu. Agar energi kamu lebih positif. Karena kalau aku lihat sih energi kamu cukup negatif banget. Seperti ada energi yang menutup gitu ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Wow. Aku punya 3 kartu Temperance, The Star, dan ada King of Swords. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman ya. Jadi memang ini adalah sebuah takdir baik, energi baik ya. Sebuah kestabilan, kelancaran, teman-teman ya. Seakan-akan memang kamu lagi, kalau dikatakan kasmaran ya, tergila-gila ya mungkin seperti itulah teman-teman ya. Dia orang yang memang bisa membuat kamu tuh melupakan segala sesuatunya gitu ya. Kamu hanya ingin terfokus dengan satu energi, yaitu dia gitu. Tetapi memang ya biasanya seseorang yang ingin mendapatkan itu ya berenergi positif teman-teman. Tapi kalau melihat dari energi ini ya namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Tetapi memang melihat dari energi ini dia orang yang apa sih teman-teman cukup egois ya, keras kepala. Tapi dia orang yang sangat berkomitmen. Itu saja sih. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar nih teman-teman. Oke. Nah, aku punya tanggal 14, 24,
29, 20, 15, tanggal 3, 25, 12, tanggal 5, 6, 19, dan 17. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.